Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di zaman akhir ini, banyak orang bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Mereka hidup seolah-olah belas kasihan Allah akan selalu tersedia tanpa batas, tanpa syarat, tanpa pertobatan sejati. Mereka mengira semua dosa bisa diampuni, tak peduli seberapa parah pelanggarannya. Tetapi Yesus sendiri memberi peringatan yang paling serius dalam sejarah. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apakah dosa terhadap Roh Kudus itu? Mengapa dosa ini sangat fatal sehingga Alkitab menyebutnya sebagai dosa yang tidak terampuni? Ini bukan sekadar peringatan kosong. Ini adalah peringatan ilahi yang mengancam kehidupan kekal seseorang. Dan kita semua perlu memahami dengan jelas agar jangan sampai kita tersesat dan menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Siapakah Roh Kudus dan apa perannya? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, bagian dari Tritunggal yang kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau energi, tetapi pribadi ilahi yang hidup dan aktif. Perannya adalah membawa manusia kepada kebenaran, menegur dosa, membimbing dalam pertobatan, dan menuntun ke dalam keselamatan di dalam Kristus. Yohanes 16 ayat 8 dan 9 berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku." Jadi ketika seseorang melawan atau menghina Roh Kudus, ia sedang menolak satu-satunya jalan yang bisa membawanya kepada pertobatan dan keselamatan. Apa itu dosa terhadap Roh Kudus? Dosa terhadap Roh Kudus bukan sekedar kesalahan biasa. Ini bukan tentang berdosa karena kelemahan, atau bahkan melakukan dosa besar sekalipun, karena semua itu masih bisa diampuni jika ada pertobatan. Dosa terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus terhadap suara Roh Kudus yang menegur dan menginsafkan hati. Ini adalah pemberontakan hati yang sadar terhadap kebenaran yang sudah jelas, lalu menyebut kebenaran itu sebagai kejahatan. Contoh nyata dosa menghujat Roh Kudus terjadi dalam Matius 12 ayat 22-37. Ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, para ahli Taurat tidak menyangkal mukjizat itu, tetapi mereka menuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul, iblis. Dengan kata lain, mereka menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Inilah bentuk paling jelas penghujatan terhadap Roh Kudus. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mengapa berdosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni? Karena Roh Kudus adalah satu-satunya yang bisa membawa manusia kepada pertobatan. Jika seseorang menutup hatinya total terhadap pekerjaan Roh Kudus, tidak akan ada lagi sarana yang bisa membuat dia bertobat. Allah tidak menolak orang berdosa. Tetapi jika orang berdosa itu sendiri menolak Roh Kudus, penolakan itu adalah pintu tertutup yang dipilihnya sendiri. Ia memilih untuk tetap tinggal dalam pemberontakan dan kebutaan rohani, dan itu adalah pilihan yang membawa hukuman kekal. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tanda-tanda seorang berdosa terhadap Roh Kudus yaitu terus-menerus menolak kebenaran setelah mendengarnya berulang kali, mengeraskan hati terhadap teguran Roh Kudus, menganggap biasa atau bahkan menghina pekerjaan Roh Kudus, membela ajaran sesat, dan menuduh pekerjaan Allah sebagai tipu daya. Tidak lagi merasa bersalah ketika berbuat dosa, bahkan mulai membenarkannya. Jika seseorang sudah berada dalam kondisi ini, ia sangat dekat dengan batas yang berbahaya. Pertobatan sejati menjadi mustahil, bukan karena Tuhan menolak dia,
tetapi karena hatinya sendiri sudah menolak Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dosa terhadap Roh Kudus bukanlah sebuah kesalahan sesaat, melainkan sebuah sikap hati yang menolak Allah secara mutlak. Ini adalah jalan menuju kebinasaan kekal, dan yang paling menakutkan, dosa ini bisa dimulai secara halus. Dari hati yang mulai mengabaikan suara Roh Kudus, dari kompromi kecil yang berulang, dari ketidaktaatan yang terus-menerus, hingga akhirnya hati menjadi keras dan dingin. Jika hari ini Roh Kudus masih menegur hati kita, itu adalah kasih karunia. Jangan tunda pertobatan, jangan main-main dengan panggilan Allah, karena akan datang saat di mana teguran itu berhenti, dan saat itu tidak ada lagi jalan kembali. Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan membuka hati sepenuhnya bagi pekerjaan Roh Kudus. Karena hanya melalui Dialah kita bisa diselamatkan, dibenarkan, dan dimeteraikan untuk hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hati yang hancur. Ampunilah aku atas segala dosa dan kejahatanku. Jangan biarkan aku mengeraskan hati terhadap teguran Roh Kudus. Lembutkanlah hatiku, Tuhan, dan perbaruilah aku. Biarlah aku hidup dalam pertobatan sejati dan tidak pernah menolak Roh Kudus dalam hidupku. Segel hidupku dengan Roh-Mu yang kudus, sampai hari kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.